Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kawan-kawan semuanya, selamat pagi. Pada hari ini, semoga kita semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Dan mudah-mudahan kita semuanya juga bisa lulus PPG pada tahun 2022. Yang pertama, pada hari ini kita harus selalu bersyukur alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kita semuanya selalu diberikan limpahan kesehatan, nikmat, serta semangat untuk belajar, belajar, belajar. Oke, langsung saja saya akan menyampaikan yang pertama, KTI PTK, yaitu rumusan masalah. Itu kata kuncinya di peningkatan apakah. Kemudian proposal, menentukan judul, merumuskan judul. Untuk pengolahan data, itu kualitatif, kualitatif. Sekali lagi kualitatif itu adalah deskripsi. Nah, kalau kuan, an. Nah, kalau sudah ada kuan, berarti kuantitatif itu angka, tes tertulis. Seperti itu. Jadi yang diingat kalau kualitatif, deskripsi. Kalau kuan, an, ada annya, itu adalah angka atau tes tertulis. Kemudian langkah-langkah PTK apa saja? Yang pertama yaitu perencanaan. Kemudian pelaksanaan, observasi, pengamatan, yang terakhir refleksi. Jadi kemudian nanti kata kuncinya perencanaan, ya. Kemudian perencanaan, pelaksanaan, pengamatan, refleksi. Yang diingat yaitu perencanaan, pelaksanaan, pengamatan, refleksi. Oke guys. Berikutnya yaitu nanti ada soal terkait dengan manfaat PTK. Manfaatnya yaitu meningkatkan kualitas pembelajaran dengan proses ilmiah atau melalui proses ilmiah. Jika yang ditanyakan adalah manfaat, maka karya tulis ilmiah secara umum atau KTI, maka jawabannya adalah manfaatnya secara teoritis dan praktis. Jadi bedakan manfaat PTK yang ditanyakan yaitu meningkatkan kualitas pembelajaran melalui proses ilmiah. Ya. Jika manfaatnya KTI yang ditanyakan, maka secara teoritis dan praktis. Jadi kata kuncinya di situ. Kalau PTK, proses ilmiah atau melalui proses ilmiah. Kalau yang karya ilmiah, ya, KTI, itu adalah manfaatnya secara teoritis dan praktis. Oke, kemudian ada remedial dan pengayaan. Ya. Remedial bagi yang tidak lulus KKM. Pengayaan bagi yang melampaui KKM, mencapai atau melampaui KKM. Jadi kata kuncinya remedi bagi yang tidak lulus. Misalkan KKM 80, ternyata 70 remedial. Kemudian dapat 90, ya. Berarti dia termasuk pengayaan. Oke, berikutnya ada 3 jenis pengayaan. Pertama, pendalaman materi. Kedua, perluasan materi kemudian. Ketiga, tambahan materi. Ya. Jadi yang diingat pendalaman, perluasan, tambahan. Oke, pendalaman, perluasan, dan tambahan pendalaman artinya jika materi yang dilulusi atau yang dicapai KKM yang itu diulang kembali atau diberikan pengayaan terkait dengan materi itu. Misal, materi tentang baca tulis Al-Quran. Pendalamannya diberikan kembali materi baca tulis Al-Quran. Untuk perluasannya, jika tadi materinya tentang materi baca tulis Al-Quran, maka diberikan materi tahsin dan tajwid. Maka itulah yang dimaksud dengan perluasan. Karena materi yang sebelumnya diberikan serumpun dengan materi yang diberikan pada pengayaan. Oke, berikutnya. Untuk tambahan materi ketika materinya berbeda dengan materi yang telah dicapai KKM. Misalnya, materi baca tulis Al-Quran diberikan tambahan materi kiamat. Kemudian malaikat. Jadi itu perbedaan antara pendalaman, perluasan, dan tambahan. Oke, berikutnya misalkan kita akan belajar tentang teori belajar. Ya, teori belajar berikutnya. Ya,
yaitu teori belajar. Yang pertama, teori belajar behavioristik. Untuk behavioristik cukup kenali kata kuncinya. Ada kalimat stimulus, kemudian menimbulkan respon, kemudian ada hadiah, ada hukuman. Jadi itu kata kuncinya ya. Ada 3 tadi ya. Stimulus, kemudian hadiah, kemudian hukuman. Berikutnya teori belajar yang kedua, yaitu konstruk atau konstruktivistik. Ini ada dalam soal kata siswa mendominasi guru hanya sebagai fasilitator. Ya. Jadi guru itu hanya sebagai fasilitator, mengkonstruk atau paling gampang itu adalah sebagai contoh, yaitu kita mau mempraktekkan cara bernafas. Anak-anak silakan tarik nafas. Seperti itu adalah konstruktivistik. Kemudian konektivistik. Nah, di dalamnya ada kata-kata diskusi berpikir kritis, tergambar kolaborasi antara keduanya, yaitu peserta didik dan guru. Seperti itu. Sekarang berikutnya humanistik. Ya, kalau humanistik ini adalah manusia di dalamnya menggugah perasaan, baper. Yang terakhir yaitu teori belajar sosial. Di dalam soalnya melibatkan orang lain. Jadi bukan hanya guru dan peserta didik. Nah, selanjutnya model pembelajaran. Pembelajaran PBL, Problem Basic Learning. Ya, yaitu kata kuncinya. Nah, kata kuncinya kalau PBL dan PJBL itu sama-sama berbasis masalah. Ya. Tapi tentunya ada perbedaan keduanya. Jika masalahnya membutuhkan waktu yang singkat, memecahkan masalah berdiskusi kelompok, menarik kesimpulan, itu adalah PBL. Kalau PJBL itu adalah proyek, berbasis proyek, tidak bisa selesai hanya sekedar di sekolah. Biasanya dibawa pulang, kemudian diselesaikan oleh peserta didik. Itu adalah PJBL. Berikutnya yaitu discovery dan inquiry. Ya, sama-sama berbasis penemuan. Jadi perbedaannya apa? Kata kuncinya. Kalau discovery itu penemuannya kompleks atau rumit. Ya, artinya ditemukan sendiri oleh peserta didik, maka jawabannya itu adalah dari inquiry. Saya ulangi lagi ya. Kalau discovery itu adalah penemuannya bersifat sederhana, memanfaatkan penemuan orang lain atau media, maka itu disebut discovery. Jika penemuannya itu kompleks atau rumit, artinya ditemukan sendiri oleh peserta didik, maka jawabannya itu adalah inquiry. Itu adalah untuk saya ulangi lagi ya. Untuk discovery itu penemuannya sederhana, yaitu memanfaatkan penemuan orang lain atau media. Kalau yang inquiry ya ditemukan sendiri oleh peserta didik. Itu kata kuncinya ya. Oke, semoga sekali lagi kita semuanya dapat lulus. Lulus, lulus, lulus. Oke. Berikutnya yaitu tentang kontekstual dan futuristik. Ya, itu kata kuncinya pertama, kalau kontekstual itu menggunakan media konvensional. Kontekstual, konvensional. Kalau futuristik, ya futuristik, TIK ya kan belakangnya, yaitu menggunakan media internet, teknologi, itu adalah futuristik. Nah, jadi sekali lagi ciri tersebut adalah dari konvensional dan futuristik. Kemudian media konvensional adalah media yang ada di sekitar kita, yaitu ada di alam sekitar kita, di lingkungan kita. Kalau yang futuristik ya itu kaitannya dengan media IT atau dengan internet atau media yang berbasis teknologi. Selanjutnya yaitu faktual, konseptual, prosedural, metakonektif. Nah, ini bolak-balik akan keluar. Contoh langsung kita ingat begini saja paling gampang. Faktualnya adalah sholat.
konseptualnya, ya, kalau ada kalimat konseptualnya berarti pengertian sholat. Prosedurnya, ya, kalau ada kata prosedur berarti otomatis tata cara. Jadi tata cara pelaksanaan sholat. Kemudian kalau meta konektif, jadi kalau ada kata meta, kan meta berarti hikmah, manfaat, itu adalah meta konektif. Jadi kata kuncinya, kalau faktual, jelas, sholat. Kalau pengetahuan konseptualnya, konsep, ya, kalau ada kalimat konsep, berarti pengertian sholat. Ya, kalau proseduralnya yaitu tata cara pelaksanaan sholat. Manfaat atau hikmah yaitu melaksanakan sholat. Kemudian tipek, ya ini tipek ini kita harus memahami ya tipeknya, ya. Yaitu kata kuncinya dimulai dari pedagogik, ya, kemudian konten, kemudian klolik, dan terakhir adalah teknologi. Ya. Jadi posisi tipenya itu P-nya di depan. Contoh, ya, contohnya itu menyajikan peta masuk Islam ke Nusantara menggunakan aplikasi PowerPoint. Menyajikan, ya. Menyajikan ini adalah pedagogik peta adalah konten pedagogik peta. Konten jalur masuknya Islam Nusantara adalah kenulik. Ya. Pengetahuan, kemudian yang terakhir PowerPoint adalah teknologinya. Yaitu kalau bentuk soal ini nanti bukan TPCK tapi diawali P, kemudian C, kemudian K. Kalau teknologinya itu T dan C dan K. Biasanya tertukar. Misalnya menyajikan materi jalur masuknya Islam melalui dengan menggunakan media peta dan menampilkannya melalui aplikasi PowerPoint. Intinya untuk tipe X ini Bapak Ibu kenali cari kontennya karena biasanya dari soal yang didapatkan itu hilang di setiap pilihan jawabannya. Sehingga pilihan jawaban yang benar itu lengkap ada kontennya berupa media, peta ataupun video atau gambar. Jadi seperti itu, ya. Nanti mudah-mudahan bisa dipahami. Jadi yang paling di depan P, C, K. Kemudian belakangnya itu teknologi. Seperti itu. Jadi bukan bukan berarti yang diingat itu P-nya, pedagoginya dulu. Selanjutnya tentang IPK. Ya, ini IPK. IPK ya. Jika KD-nya mengetahui jawabannya menjelaskan. Jadi kata kuncinya di situ. Mengetahui, menjelaskan. Menyimpulkan, mendiskusikan. Nah, berarti kalau menarik kesimpulan kan otomatis kita harus diskusi. Harus ngobrol-ngobrol. Tapi kalau mengetahui, oh berarti dijelaskan, diketahui. Seperti itu. Kemudian untuk soal tentang hot itu kebanyakan menganalisis. Seperti kemarin saat tryout, balik mesti jawabannya menganalisis. Oke, ya. Untuk holistik, ya holistik itu secara emosional, spiritual dan intelektual sebenarnya intelektual dulu, emosional dulu dan spiritual. Ya, semua itu langkah-langkah pembelajaran saintifik yang pertama, ya ini balik keluar yang pertama yang diingat mengamati, ya. Kalau sudah anggap aja kita sebagai siswa mengamati, oh saya melihat itu pertama. Nah, yang kedua menanya. Oh ini setelah saya lihat akhirnya saya tahu. Akhirnya saya ada yang tidak tahu akhirnya tanya. Setelah tanya dapat informasi. Yaitu mengumpulkan informasi. Kemudian mengasosiasikan. Ya. Kemudian yang terakhir kita komunikasikan. Nah itu jadi yang diingat mengamati, menanya, mengumpulkan informasi, mengasosiasikan dan mengkomunikasikan. Mudah-mudahan kita semuanya sekali lagi teman-teman semuanya bisa lulus PPG tahap 3 ini, ya, bisa menjadi guru profesional. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.